nanti selama sensei akan pemaparan materi, paling nanti bakal off cam karena full layar tuh materi. Jadi minasan kalau ada pertanyaan langsung on mic aja ya. Oke, gimana? Oke, masih loading. Materinya sudah aman? Sudah muncul? Udah Kak. Sudah, oke. Ini dia ya, hari pertama kita ya. Nanti juga masih ada 2 hari ke depan buat latihan. Gimana sih interview untuk mendapatkan beasiswa next. Oke, 皆さん、メキソ学期について知っていますか? Oke, gimana nih? Minasang yang ditahu tentang beasiswa Max itu apa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu nih. Beasiswanya apa? Belum tahu. Ada Shiteimaseng. Oke, jadi ini emang Shiteimaseng. Belum pada tahu ya. Ini Max Sogakukin ini atau beasiswa Max. Jadi ini memang beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Jepangnya untuk eh, pelajar yang ingin lanjut sekolah di Jepang. Kayak gitu. Jadi ada beberapa universitas gitu ya, dan minasang bisa daftar di Kedubes Jepang biasanya gitu. Nah, itu dilakukannya per setahun sekali. Kayak sayangnya ini di bulan April sampai Mei gitu deh. Jadi kayaknya untuk tahun ini udah lewat ya minasang kalau mau apply. Nah, tapi bisa untuk tahun depan ya, masih ada kesempatan. Kalau saya lihat sih kemarin pertengahan sampai pertengahan Mei sih bukanya gitu. Nah, nanti minasang bisa ke sini. Nah, ini ya penjelasannya mix. Atau misalkan dalam bahasa Jepangnya disebutnya Mombu Gakuso gitu. Nah, ini juga minasang gak usah takut karena itu biaya kuliahnya ditanggung sama pemerintahnya gitu. Paling ya biaya kehidupannya aja gitu minasang bisa sambil baito ya atau part time. Tapi kalau untuk biaya universitasnya sendiri itu sudah ditanggung. Oke, nah lihatnya di mana? Bisa lihatnya di sini. Gitu. Oke, kita lihat apa sih manfaatnya kalau kita lanjut studi di Jepang. Nihon de no ryugaku no merito. Ya, merito itu berarti manfaatnya atau keuntungannya. Hai, yang pertama, Sogakukin ya sien ga oi. Apa tuh Sogakukin? Itu tadi beasiswa. Ya, sieng. Itu artinya dukungan. Ga oi. Jadi banyak sekali dukungan dukungan untuk mendapatkan beasiswa ini. Lalu, Jitsu no takai kyoi. Jitsu no takai kyoiku. Itu maksudnya kualitas. Kualitasnya apa? Takai, takai itu tinggi. Ya, kalau misalnya udah belajar, takai artinya tinggi, kyoiku itu pendidikan. Jadi, sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi. Gitu. Jadi pasti minasan nggak akan menyesal ya namanya belajar di Jepang. Gitu. Baik. Lalu, segi. 卒業後の就職の機会. Apa itu Sotsugyogo? Itu artinya setelah lulus. Ini minasan udah lulus semua kan ya? Atau belum? Udah Kak. Sudah ya? Oke. Sotsugyogo no susoku. Susoku itu artinya mendapat pekerjaan. Kikai. Kikai itu artinya kesempatan. Jadi kesempatan untuk mendapatkan kerjaan setelah lulus. Gitu. Jadi kalau misalnya minasan sekarang kalau jam-jaman kan satu ya, jadi mungkin akan lanjutnya S2 ya. Terus kalau Rafisang S1 juga atau
Lulus S1. SMA. S1 Eh, juga. lulus Berarti SMA, kalau lulus SMA lanjut ke S1. oh ini lagi S1 atau sudah lulus S1? Masih pengen ke S1, masih lulus Oh, SMA sekarang. masih lulus SMA kan ya? Oke, berarti kalau misalkan dirasa mau kuliahnya S1-nya di Jepang itu bisa ya. Gitu. Kalau jam-jaman S1 ya berarti ambilnya S2 gitu. Hai. じゃあ、メイクス学期に合格するために必要なことは何ですか？はい。Jadi, untuk mendapatkan beasiswa Max ini, suruh tameni. Tameni itu maksudnya untuk lulus ya, mendapatkan beasiswa ini, hitsuyo na koto. Hitsuyo na koto. Hal yang diperlukan. Itu apa? Nandesu ka? Hi. Sugureta gakugyo seiseki. Apa itu? Sugureta gakugyo seiseki. Berarti dia kayak akreditasi ya, untuk nilainya sangat baik. Jadi kalau misalnya minasang mau daftar, pastikan akreditasi gitu ya, nilai minasang juga baik. Oke. Kalau bisa yang nilainya masih ada C, diperbaiki dulu. Tapi kalau misalkan memang di ijazahnya gitu ya, ada yang C atau apa, sebenarnya sih nggak apa-apa. Saya juga pernah ngurus dokumen juga gitu. Kalau ada siswa yang masih ada C atau D, gak apa-apa asalkan minasang punya sertifikat lainnya yang membantu gitu. Kayak misalkan mungkin TOEFL-nya di atas 500 atau mungkin udah N3, N2 itu nggak apa-apa. Tapi akan jadi nilai plus lagi kalau nilai IPK-nya gitu ya, atau nilai ijazah SMA-nya itu di atas rata-rata gitu. Itu akan jadi nilai plus untuk mendapatkan beasiswa itu. Baik. Oh, yang kedua, keikaku na kenkyu. Keikaku. Oke. Apa itu? Nah, kita sudah merencanakan, kayak aku tuh perencanaan ya. Merencanakan penelitian dengan jelas. Jadi minasang udah tahu nih, misalnya, saya lupa lagi namanya, Jam-Jamsan sama Pak Pisang ya. Jam-Jamsan lulusannya apa nih? Lulusan apa? Hmm? Wah, berarti Isram Kanli. Oke. Itu lebih ke sosiologi bukannya atau apa ya kalau di Jepang tuh? Soalnya di sana nggak ada jurusan yang ini kan ya. Paling bisa diarahinnya ke itu kan lebih ke sosial ya. Ya, lebih ke sosial ya. Sakain paling paling ya itu ya. Kalau untuk penelitian mungkin Jamsam udah kebayang dari sekarang kalau misalkan mau lanjut studi, nah itu harus diperhatikan. Udah kebayang mau meneliti apa? Mungkin bisa masuk sejarah juga ya atau budaya, bungka. Karena Rekisi bunga mungkin. Wah, atau kuliner senang. Apa tuh? Rekisi, bungka, sejarah atau budaya. Bungka, oke. Berarti ya bisa dimasukin ke budaya. Misalnya, oh aku mau meneliti tentang gimana sih perbedaan budayanya, ya budaya kerjanya di Indonesia sama Jepang gitu ya. Kadang kan kayak budaya di Jepang dia nggak bisa menoleransi orang orang Indonesia kerja di sana bisa sholat 5 waktu gitu. Kadang ada yang perusahaan yang kayak gitu. Itu bisa juga diteliti gitu ya kenapa. Boleh. Jadi pokoknya penjelasan perencanaan udah jelas. Kalau Rafisang sendiri gimana? Kira-kira udah ada bayangan belum penelitian? Masih SMA sih ya soalnya. Tapi kalau misalkan S1 nih kira-kira mau jurusan apa? Eh, Rencana jurusan hukum ya, Kak. Hukum. Oh, iya desu ne.
Halo.